sama-sama muncul karena ingin suatu keselamatan, suatu kebahagiaan, sukacita itu dirasakan oleh orang-orang yang dicintai. Para saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita sampai pada pengalaman dikasihi? Mari kita belajar dari dua hal. Yang pertama, orang lumpuh itu sendiri. Dia menyadari keterbatasannya sebagai pribadi yang cacat, pribadi yang tidak mampu. Oleh sebab itu, dia datang kepada teman-temannya, mungkin seperti itu, supaya Yesus mau menyembuhkan apa yang menjadi harapannya. Ketika dia mempunyai suatu keterbatasan, dia mempunyai harapan bahwa dia akan diselamatkan. Hal kedua, bagaimana sampai pada pengalaman dikasihi, kita belajar dari keempat sahabat yang menolong dia. Mereka berusaha dengan kreativitas yang tinggi, dengan usaha yang sungguh luar biasa. Dan mereka menyadari bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada usaha manusia. Jadi dengan kata lain, tindakan mereka, perbuatan mereka, ini ingin mengantar orang lain kepada keselamatan, yaitu sampai pada Yesus. Artinya, supaya kita sampai pada pengalaman dikasih, kita tetap membutuhkan orang lain. Para saudara dan terkasih, sikap atau reaksi Yesus, perkataan Yesus mungkin yang menarik bagi kita menjadi pesan bagaimana kita mewujudkan tindakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata kepada seorang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Tiga kata kerja ini ingin mengatakan bahwa bangunlah. Kita harus menjadi pribadi yang sadar, pribadi yang mampu bangun dari keterbatasan kita, bangun dari kelemahan kita, sehingga kita mampu untuk terus bergerak, terus mencintai, terus menyadari kehadiran orang lain dan membantu orang lain. Hal yang kedua, angkatlah tilammu, angkatlah kasurmu. Hal ini berarti mari bersama dengan keterbatasan kita, bersama dengan kelemahan kita, kenyamanan kita, kita mampu bergerak. Karena itu adalah menjadi bagian dari kita. Orang lumpuh telah bertahun-tahun berbaring di atas kasur. Itulah suatu situasi di mana dia diikat, dikekang oleh kenyamanannya atau mungkin suatu kesulitannya dia. Tapi ketika dia sadar mampu bangun, maka dia membawa itu, membawa kelemahannya, keterbatasannya untuk terus merasakan kasih Allah. Dan yang ketiga, pulanglah ke rumah. Artinya apa? Mari, ketika kita merasa sadar, kita bersama dengan kelemahan dan kekuatan kita, bersama dengan pengalaman-pengalaman hidup kita, kita mampu kembali kepada diri sendiri kita sendiri, yaitu pengalaman dicintai Allah. Rumah berarti rumah di mana Allah sungguh-sungguh mencintai kita sebagai pribadi, pribadi yang sungguh merasakan kasih Allah, dan kasih Allah itulah yang menjadi harapan bahwa setiap perjalanan pengalaman hidup kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari para saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan Injil ini, Markus ingin mengajak kita kasih yang kreatif, kasih yang sungguh diperjuangkan adalah kasih yang sungguh mau menyadari dengan berkata bangun, sadar dari kelemahan kita. Dan yang kedua, tahu apa, siapa, dan bagaimana kita bertindak. Dan yang ketiga, kembali pada pengalaman akan Allah, yaitu rumah di mana Allah mencintai kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah. Amin.